Pernahkah Anda merasa di suatu ketika dalam hidup, seolah-olah dunia sengaja memisahkan kita dari segala-galanya? Orang-orang yang rapat mula menjauh, peluang seakan menghilang, meninggalkan kita dalam kesunyian yang sunyi dan sepi. Keadaan ini kadangkala terasa kejam dan tidak adil. Namun izinkan saya bertanya kembali, bagaimana jika pengasingan ini bukan satu hukuman, tetapi sebenarnya sebuah jemputan? Apabila alam semesta menjauhkan Anda daripada segala gangguan luar, Ia sebenarnya memberikan ruang yang berharga untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kesendirian mungkin menyakitkan, namun ia ibarat saat seorang pemuzik menala alat musiknya sebelum memulakan persembahan. Alat musik itu adalah jiwa kita sendiri. Detik sunyi ini membolehkan kita menjalani proses dalaman yang sangat penting. Dalam psikologi, Carl Jung memperkenalkan konsep individuasi, sebuah perjalanan menuju kefahaman diri yang sebenar. Individuasi bukan sekadar pencapaian tujuan atau perubahan demi memenuhi harapan masyarakat. Ia adalah proses menggabungkan kesadaran dan bawah sadar menjadi satu kesatuan yang utuh. Ia bermakna menjadi saya yang sebenar. Walaupun terdengar mudah, perjalanan ini penuh cabaran. Ia menuntut kita berani melihat bayang-bayang yang selama ini terpendam, bahagian diri yang kita sengaja abaikan. Bayang-bayang ini adalah sisi diri yang kita sembunyikan, mungkin karena takut, malu, atau trauma yang belum selesai. Ironinya, bahagian-bahagian yang kita coba lari itulah sebenarnya sumber kekuatan terpendam kita. Menghadapi bayang-bayang memerlukan keberanian tinggi, namun ia membuka pintu kepada potensi yang belum kita kenali. Ketika dunia memaksa kita berundur ke dalam kesendirian, sebenarnya peluang itu tercipta untuk berdamai dengan bayang-bayang kita sendiri. Saat itu merupakan waktu refleksi mendalam untuk memahami siapa kita sebenarnya. Mengapa proses ini penting? Karena tanpa menerima seluruh diri, termasuk cahaya dan kegelapan, kita tidak mampu hidup autentik sebagai diri yang sebenar. Keaslian muncul saat kita memeluk dua kutub dalam jiwa, bersepakat untuk hidup bersama tanpa penolakan. Integrasi bayang-bayang berarti meninggalkan sikap menghakimi dan membuang angan-angan harus sempurna. Dalam kesunyian itulah kita dapat mendengar suara halus hati yang selama ini tersembunyi. Daripada keheningan itu, kita mulai faham apa yang benar-benar penting dalam hidup, nilai-nilai yang kita pegang teguh, dan kehidupan yang sejati yang kita dambakan. Proses ini memaksa kita menilai kembali segala kepercayaan dan hubungan kita. Kadang-kadang kita sadar bahwa yang selama ini dikejar bukanlah keinginan kita sendiri, melainkan harapan orang lain. Dari sinilah perubahan bermula. Awalnya ia bergerak perlahan, hampir tidak terasa. Tetapi semakin dalam kita menyelami diri, semakin kuat kuasanya. Jika kita menerima jemputan kesunyian itu dan memalingkan pandangan ke dalam, di sanalah keaslian kita ditemukan. Namun perjalanan menemui diri sendiri tidak mudah. Menghadap diri sendiri bermakna mengakui kelemahan, menanggalkan topeng, dan berupaya menonton luka lama yang selama ini kita elak. Namun kesendirian itu seperti tanah subur sebelum kelahiran baru. Ia bukan hukuman, tetapi peluang. Peluang berharga untuk memperbaharui hubungan kita dengan diri sendiri. Carl Jung pernah berkata, dalam keheningan dan kesendirian itu, kita bisa berjumpa bayang-bayang kita. Saat tiada gangguan luar, suara hati yang sebenarnya dapat didengar. Satu lagi konsep Jung yang penting ialah synchronicity. Kejadian-kejadian kebetulan yang mulai membentuk makna apabila kita fokus dan hadir sepenuhnya. Apa yang nampak seperti peristiwa tidak berkaitan akan terasa seolah-olah disusun rapi oleh alam semesta untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Saat kita terhubung dengan dunia dalaman, kita mampu mengenal pasti petunjuk-petunjuk ini dan menggunakannya sebagai panduan perjalanan. Krisis spiritual yang datang bersama pengasingan mungkin terasa seperti runtuhan dunia, seperti tanah hilang di bawah kaki. Namun, dalam kekosongan itulah kehidupan baru mulai bertunas. Melalui malam gelap jiwa, kita menempuh ketakutan dan keresahan terdalam. Ketika lampu mulai menyala kembali,
kita menjadi lebih kuat, lebih sedar, dan lebih selaras dengan diri sendiri. Seperti kupu-kupu yang mesti melalui kegelapan kepompongnya untuk menggapai sayap, kita juga membutuhkan masa pengasingan untuk membentuk diri yang baru. Dalam keheningan itulah kita mengerti siapa kita sebenarnya, apa yang kita mahu, dan apa yang harus dilepaskan. Alam semesta tidak pernah berniat kejam memisahkan kita. Sebaliknya, ia membantu kita keluar dari gangguan luar supaya kita dapat menemukan jalan sebenar. Pengasingan adalah pintu masuk menuju penemuan diri dan peluang untuk perubahan yang mendalam. Maka daripada menolak kesunyian ini, bagaimana jika kita belajar menerimanya? Ketika seluruh dunia seolah berhenti dan sunyi, di situ kekuatan besar untuk kelahiran semula diri kita hadir. Hidup sering memuji kita sebelum memberikan apa yang kita inginkan. Mungkin terasa menyakitkan dan mengecewakan, tapi itu hakikat yang tidak boleh dinafikan. Jika terasa semua runtuh atau tidak berjalan seperti dirancang, yakinlah alam semesta bukan berpaling darimu. Sebaliknya sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kukuh. Bayangkan sebuah batu kasar di tangan Anda, nampak biasa dan tiada keistimewaan. Tetapi batu itu berpotensi menjadi karya seni yang indah. Untuk sampai ke sana, ia perlu melalui proses gesekan, sakit, sukar, penuh cabaran. Kadang-kadang ingin menyerah di tengah jalan. Namun dari gesekan itu, permukaan kasar akan terasah, wujud sebenar batu terbentuk perlahan-lahan. Dan batu itu adalah dirimu. Segala yang engkau hadapi di luar, sebenarnya mencerminkan keadaan dalam diri. Ketika kamu sangat mengidamkan sesuatu, alam semesta tidak sekadar memberikan mudah. Ia mengajukan satu pertanyaan, adakah kamu benar-benar bersedia menerimanya? Untuk menerima sesuatu yang besar, kita perlu tumbuh cukup matang terlebih dahulu. Tidak perlu sempurna, hanya menjadi diri sendiri yang tulen. Proses ini memerlukan penjelajahan dalam diri, berani bertemu bagian diri yang selama ini diabaikan, mungkin yang paling kita segan atau paling menakutkan. Kadang, dunia seolah membelakangi kita. Orang tidak paham, usaha gagal, dan segala terasa tersendat. Namun, momen seperti itu mungkin tanda bayang-bayang dalam diri sedang aktif. Bayang-bayang bukan musuh, melainkan panggilan jiwa untuk melihat lebih dalam. Masalahnya, saat menghadapi panggilan itu, reaksi pertama kita seringkali lari dan mengelak. Kita melarikan diri dari kesakitan, ketidakselesaan, akhirnya melarikan diri dari diri sendiri. Namun, lari bukan jalan penyelesaian. Bayang-bayang akan tumbuh semakin besar jika kita terus mengabaikannya. Ia ibarat kotak terkunci di ruang bawah tanah jiwa. Semakin tidak dibuka, semakin berat dan membebankan. Namun dengan keberanian turun ke ruang bawah tanah dan membuka kotak itu, kita akan menemui sebuah kepingan diri yang hilang. Bahagian diri yang pernah kita buang, tetapi sebenarnya sangat berharga dan kini perlu diterima dengan kasih sayang. Mengapa penting untuk mengintegrasikan bayang-bayang ini? Karena jika tidak, ia terus mempengaruhi pilihan dan jalan hidup secara bawah sadar. Berapa ramai yang pernah menghancurkan impian sendiri, atau terperangkap dalam siklus tindakan merosakkan. Bayang-bayang bukan musuh, malah panggilan penyembuhan jiwa. Mari kita kembali kepada synchronicity. Ini adalah cara alam semesta menunjukkan jalan kepada kita melalui peristiwa yang nampak random, tetapi sebenarnya memiliki makna mendalam. Seperti bertemu dengan seseorang secara tidak sengaja, yang membawa jawaban yang kita cari, atau buku yang diterima tanpa rencana mengubah perspektif hidup kita. Ini bukan sekadar kebetulan, ia adalah balasan alam semesta terhadap niat tulus kita, seringkali melampaui logik dan rasional. Namun, untuk melihat petunjuk ini, kita harus hadir sepenuhnya dalam masa kini. Berapa kali kita kehilangan hal penting karena terlalu tenggelam dalam pikiran atau terlalu sibuk dengan rutinitas. Melihat synchronicity memerlukan perhatian dan kesadaran. Hidup bukan selalu lurus dan diramal. Kadang jalan memutar yang tak terduga, itulah sebenarnya shortcut yang kita perlukan. Satu pelajaran yang sukar diterima adalah, alam semesta tidak tergesa-gesa. Kita yang manusia sering terdesak mengejar hasil segera, pengecualian instan, perubahan cepat. Padahal transformasi jiwa sejati memakan masa dan proses.
Bayangkan emas terbentuk melalui tekanan, panas, dan masa yang panjang. Begitu juga dengan kita. Melalui perubahan yang sukar, kita disempurnakan secara perlahan, menjadi sesuatu yang berharga dan abadi. Proses ini memerlukan kita melepaskan kepercayaan lama, hubungan yang tidak lagi sesuai, tabiat yang mengekang kemajuan. Melepaskan bukan perkara mudah. Ia salah satu ujian terbesar dalam hidup. Namun pada saat yang sama, melepaskan adalah pembebasan. Setiap beban yang dilepaskan menyediakan ruang untuk menerima sesuatu yang baru. Kebijaksanaan terbesar biasanya datang dari keseimbangan antara dua kutub, cahaya dan gelap, mendapat dan kehilangan, sukacita dan duka. Keadaan ini yang mematangkan dan menguatkan kita. Cahaya bermakna karena ada gelap, kejayaan dirasakan lebih manis setelah gagal. Dalam keseimbangan itu, kita menemukan kekuatan sejati. Apa yang Anda takut lepaskan saat ini? Mungkin hubungan lama, image diri yang tetap, atau luka lama yang terus dibawa. Alam semesta tidak akan mengambilnya secara paksa. Ia menunggu dengan sabar sehingga Anda bersedia melepaskan. Sebab melepaskan adalah langkah pertama menuju pertumbuhan sejati. Dalam perjalanan ini, jangan lupa raihkan setiap kemenangan kecil. Karena setiap langkah walau kecil, membawa Anda lebih dekat ke kemajuan besar. Mungkin hari ini belum ke destinasi akhir, tapi dibanding bermula dari dulu, Anda sudah berjalan jauh. Dan itulah yang paling bermakna. Sambutlah jemputan mulia ini. Peluklah perubahan dengan sepenuh hati. Hadapi bayang-bayang dengan keberanian, percayalah pada tanda-tanda synchronicity dan terima polarity dalam diri. Berikan izin pada diri untuk berubah. Pada penghujung perjalanan, apa yang menanti Anda jauh lebih hebat dan cemerlang dari apa yang pernah dibayangkan. Pelajaran penting lainnya ialah belajar mempercayai proses. Perubahan tidak selalu datang seperti yang diharapkan. Kadang ia datang dalam bentuk ujian berat, perubahan lingkungan yang mengejutkan, atau kehilangan yang menyakitkan. Namun rahasia besar adalah mempercayai proses bermakna yakin, walaupun dalam gelapnya terowong yang tidak nampak ujungnya, ada sinar terang menunggu. Kepercayaan itu bukan buta, tetapi keyakinan jiwa bahwa alam semesta berfungsi dengan cara terbaik untuk kita. Izinkan saya berkongsi sebuah cerita singkat. Ada seorang pemuda bernama Aiman yang mempunyai impian besar membina perniagaan sendiri. Semua ideanya ditulis rapi, semangat menyala-nyala dalam dadanya, rancangan terperinci sudah disiapkan. Namun kenyataannya tidak semudah yang diharapkan. Percobaannya sering gagal, proyek-proyeknya tertangguh, kerjasama yang diharap retak. Aiman mulai meragui, adakah aku berada di jalan yang betul? Akhirnya, dia berhenti sejenak dan memilih untuk menyendiri, mencari ketenangan jiwa. Dalam kesunyian itu, Aiman menyadari masalah bukan pada impiannya, tetapi pada caranya yang egois, memaksa perkara tanpa mendengar suara hatinya sendiri. Saat dia kembali terhubung dengan motivasi terdalam, ingin memberi makna sebenar kepada orang lain, bukan sekedar kejayaan material, kehidupannya mulai berubah. Kegagalan yang dulu dipandang derita, kini menjadi cara alam semesta membimbingnya ke jalan yang lebih tepat. Pesan itu jelas, berhentilah berlari keluar mencari jawaban, kembalilah ke diam dan kedalaman diri. Ketika Aiman menerima pesan itu dengan rendah hati, semua pintu yang tertutup mulai terbuka dengan tiba-tiba. Apakah Anda juga pernah mengalami hal serupa? Ketika ingin sangat sesuatu dan memaksa segalanya, namun alam semesta seolah berkata, belum saatnya. Kita sering dipaksa berhenti, mengamati, dan mengubah arah yang telah kita lalui. Meskipun terasa pahit, keajaiban sejati sebenarnya lahir dari diam dalam keheningan itu. Mari kita renungkan kuasa niat. Seberapa sering Anda menanyakan pada diri, mengapa Anda ingin sesuatu itu sangat kuat? Kadang kita menyangka menginginkan sesuatu karena sebab nyata, tetapi sebenarnya hanya berusaha mengisi kekosongan jiwa yang dalam. Yang pasti, tanpa perubahan besar di dalam, harta dan kemasyhuran di luar tidak akan mampu memuaskan sepenuhnya. Penemuan kajian psikologi konvensional menunjukkan
Mereka yang berusaha mencapai tujuan semata-mata untuk pengakuan sosial atau uang, tetap merasa kosong dan letih walaupun sudah berjaya. Berbeza dengan mereka yang mengejar pertumbuhan dalaman, membina hubungan bermakna, dan menyumbang dengan kasih sayang, mereka merasakan kepuasan jiwa yang lebih mendalam sepanjang perjalanan hidup. Ini membawa kita kepada soalan penting hari ini. Adakah apa yang saya kejar bersesuaian dengan inti suci diri saya, atau sekadar usaha tergesa untuk menutup kekosongan yang perlu penyembuhan? Tentang penyembuhan, ada satu bab besar yang patut kita sentuh, yakni melihat luka lama dengan lembut dan penuh belas kasih. Kita semua membawa bekas luka dalam, ada yang sangat lama dari masa kanak-kanak, ada yang masih samar tapi tak terungkap. Mengabaikan luka itu tidak menyelesaikan apa-apa. Bahkan luka yang tak sembuh memberi kesan halus tapi mendalam kepada setiap pilihan dan jalan hidup kita. Jika semua kata-kata ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti di sini. Teruslah menyelami jiwa. Perjalanan ini adalah yang terpenting sebagai pencarian diri. Proses pertumbuhan adalah kitaran sepanjang hayat dan langkah sunyi Anda hari ini adalah yang paling berarti. Ingatlah, apa yang Anda cari dengan sepenuh hati juga sedang berusaha mendekat kepada Anda. Percayalah pada proses dan sambutlah ketenangan hari ini dengan hati gembira. Anda sentiasa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.